Nah, pada hari ini dimulailah suatu chapter baru dalam perjalanan gitu ya. Kalau kita sering nonton movie gitu di 21, atau kita ada yang sering baca novel, kalau namanya sequel atau chapter itu kan tentu sangat menarik ya. Bukan cuma buat kita yang nyaksiin, tapi kalau kita yang jalanin juga pasti rasanya ada sesuatu intrik experience, dan saya yakin Mandaya Royal Hospital ini patient experience-nya sangat luar biasa. Jadi teman-teman saya sendiri yang sering bolak-balik berkomunikasi pasien, dokter sekarang di Rumah Sakit Mandaya, wah itu patient experience-nya sangat luar biasa, dan saya yakin pada hari ini dengan launching liver center kita, itu kita akan mendapatkan patient experience yang luar biasa juga, yang kita bisa share ke teman dan keluarga kita. Nah, mungkin secara singkat saya akan memperkenalkan mengenai layanan liver dan pankreas. Tadi Dr. Ben sudah dengan sangat jelas menjelaskan mengenai layanan-layanan liver yang terdapat di Rumah Sakit Mandaya. Oke, jadi saya pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit wawasan mengenai organ tubuh kita yang paling penting, yaitu organ hati dan pankreas. Oke, jadi organ hati kita itu merupakan salah satu organ solid atau organ padat yang terbesar di tubuh kita gitu ya. Dan organ hati kita itu memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jadi kita bisa kehilangan sampai 75% dari hati, namun bisa tumbuh kembali seperti asli gitu ya. Nah, jadi kenapa dilakukan, misalnya kalau sudah dilakukan reseksi hati gitu ya, terjadi kerusakan hati, benjolan hati dilakukan oleh reseksi oleh tim bedah digestif, nah itu tetap bisa beregenerasi dengan normal. Nah, fungsi hati sendiri itu ada kurang lebih sekitar 500 fungsi, mulai dari metabolisme protein, karbohidrat, lemak gitu ya, kemudian menetralisir racun dalam tubuh, memproduksi empedu, kemudian membentuk protein, mengatur hormon, menyimpan vitamin. Sehingga kalau terjadi kerusakan, tentu implikasinya sangat banyak, karena hati itu merupakan salah satu organ yang luar biasa penting dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada organ yang lain yang merupakan kekhususan di liver center Mandaya, jadi yaitu organ pankreas. Pankreas sendiri itu kita sebut merupakan suatu kelenjar ludah perut. Nah, kelenjar ludah perut ini sendiri itu punya fungsi yang namanya fungsi eksokrin dan endokrin, yaitu bukan hanya sekedar menghasilkan enzim pencernaan, tapi juga punya fungsi untuk mengeluarkan hormon seperti insulin dan glukagon. Sehingga kalau terjadi penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, itu umumnya terjadi kerusakan pankreas. Nah, ada beberapa, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa topik gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, salah satu yang paling banyak saat ini adalah perlemakan hati. Namun apakah hanya perlemakan hati yang merupakan gangguan yang paling banyak di Indonesia? Tentu tidak. Tadi sudah disampaikan bahwa virus hepatitis menduduki porsi kurang lebih 7-10%. Kemudian ada yang namanya pengerasan organ hati atau sirosis, kemudian liver cancer, abses hati, dan kanker pankreas. Nah, perlemakan hati sendiri itu saat ini memang cukup banyak. Tadi barusan pada saat sebelum mulai acara ada teman-teman yang datang gitu ya, sempat berkenalan, berkonsultasi, mengatakan bahwa ada fatty liver gitu, perlemakan hati. Nah, fatty liver itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah organ hati kita yang normal. Organ hati yang normal, tentu kalau ibu-ibu yang sering belanja ke pasar gitu ya, kalau beli hati, beli liver, hati sapi, tentu kan ditekan-tekan dulu, ngelihat dia kenyal apa enggak. Kalau kenyal, tentu kita sebut dia, oh ini bagus nih gitu ya, buat dimakan, dikonsumsi, oke. Tapi kalau sudah terjadi pengerasan, nah itu tentu tidak bagus. Nah, kalau perlemakan hati, itu adalah kondisi liver yang diinfiltrasi atau berisi sel-sel lemak, sehingga terjadi perubahan jaringan pada hati. Jadi bisa terjadi peradangan sampai akhirnya pengerasan. Nah, kondisi hati yang berlemak itu kita sebut kalau terjadi penumpukan lemak di dalam organ hati lebih dari 5%. Jadi tingkat perlemakannya steatosisnya 5%. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa organ hati kita itu sudah berlemak atau tidak? Itu ya. Nah, tentu ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, contohnya
Jadi seringkali kita di poliklinik mendapatkan pasien datang konsultasi, dok saya mau check up gitu ya. Terus hal yang paling sederhana yang seorang dokter spesialis penyakit dalam atau dokter konsultan hepatologi bisa lakukan adalah dengan melakukan USG abdomen secara bedside gitu ya. Nah, pada saat melakukan USG abdomen kita seringkali mendapatkan kondisi perlemakan hati. Nah, perlemakan hati ini adalah di mana pada saat kita melihat organ hati, itu organ hatinya lebih terang, lebih putih daripada organ pembandingnya. Nah, dalam hal ini adalah ginjal gitu ya. Nah, jadi kalau kita ketemukan situasi seperti ini, itu bisa kita kategorikan masuk ke perlemakan hati. Nah, sekarang bagaimana secara kuantitatif atau secara sempurna kita bisa tahu, oh ini saya perlemakan hatinya sekian persen. Tadi dokter katakan tingkat perlemakan hati itu kalau tingkat steatosisnya di atas 5%. Nah, tentu ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan. Salah satunya pemeriksaan yang sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Mandaya, yaitu liver elastografi. Nah, pemeriksaan itu bisa menunjukkan berapa kadar pengerasan hati, berapa kadar jumlah steatosis atau perlemakan yang ada di dalam hati kita. Nah, ini seringkali kita temukan pada saat pasien-pasien kontrol ke poli penyakit dalam gitu ya. Nah, fatty liver ini sendiri banyak sekali terjadi di kota besar. Jadi selama ini kita mungkin sering konsumsi makanan-makanan fast food, cepat saji gitu ya. Akses kita untuk mendapatkan makanan-makanan yang enak itu hanya dengan segenggam jari aja gitu ya. Jadi pesan-pesan online gitu udah bisa dapat 30 menit udah dapat di depan rumah gitu. Udah denger bel aja. Kalau dulu mesti antri susah. Jadi memang banyak sekali di kota besar. Nah, perlemakan hati ini sendiri, ini ada beberapa penyebab gitu ya. Nah, kalau kita sebut perlemakan hati, tidak semuanya disebabkan oleh konsumsi makanan berlemak. Jadi bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah penyakit perlemakan hati alkoholik. Yang kedua adalah penyakit perlemakan hati non-alkoholik atau non-alkoholik fatty liver disease. Nah, untuk kita di negara Indonesia yang merupakan negara timur di mana mayoritas penduduknya beragama Muslim, memang tentu kita jarang sekali mendapatkan penyakit hati alkoholik. Kalau di Eropa gitu ya, seperti mungkin dulu Dr. Ben berpendidikan di sana gitu ya, mungkin seringkali mendapatkan alcoholic fatty liver disease. Orang hampir setiap hari konsumsi alkohol gitu ya. Nah, apa bedanya alcoholic fatty liver disease dengan non-alcoholic fatty liver disease? Tentu kalau alcoholic fatty liver disease, pada saat jaringan hatinya dipotong, kita bisa mendapatkan, oh ini hatinya banyak lemaknya gitu ya. Nah, bedanya dengan non-alcoholic fatty liver disease, pada saat diwawancara, di anamnesis, pasien tidak ada riwayat konsumsi alkohol atau cuman ya paling sebulan cuman sekali gitu ya. Nah, namun ternyata pasiennya obes, ada riwayat diabetes, terus kemudian kolesterolnya tinggi. Nah, itu kita bisa kategorikan ke non-alcoholic fatty liver disease. Nah, ini adalah satu studi di Asia gitu ya, untuk persentase seberapa besar. Studi lama mengatakan di Indonesia kurang lebih 51% gitu ya, namun sangat bervariasi angkanya. Di perkotaan itu sekitar 30-50%. Dan beberapa negara di Asia Timur juga kita perhatikan gitu ya. Jadi bisa mencapai 30-40%. Nah, untuk populasi yang aktivitas fisiknya banyak, kita lihat di Jepang, itu hanya sekitar 22%. Jadi pengaruh aktivitas fisik ternyata memang sangat penting dalam mencegah terjadinya perlemakan hati. Nah, kondisi apa saja sih yang seringkali berkaitan? Nah, mungkin kita bisa cross-check nih ke diri kita masing-masing gitu ya. Nah, bisa pertama ketidaknyamanan pada perut kanan atas, lingkar pinggang. Nah, hati-hati buat kita, kalau yang pria lebih dari 90 cm, wanita lebih dari 80 cm, ada diabetes, prediabetes, hipertensi, kadar trigliserid tinggi atau HDL rendah, atau alkoholik. Nah, ini semua bisa indikasi bahwa kita kemungkinan bisa menderita suatu perlemakan hati. Nah, hal ini tadi sudah disampaikan sebelumnya mengenai spektrum perjalanan penyakit hati, terutama pada fatty liver gitu ya. Jadi untuk liver yang sehat, jika dalam kondisi normal mengkonsumsi makanan berlemak dalam jumlah banyak, maka tentu akan terjadi akumulasi atau penumpukan sel lemak di dalam organ hati yang sangat padat. Nah, awalnya akan dijumpai
penumpukan sel lemak, bisa kita lihat di sini. Jadi sel lemaknya masuk. Seringkali pasien bertanya kepada saya, dok saya fatty liver, berarti liver saya dibungkus sama lemak ya gitu. Saya katakan bahwa tidak sepenuhnya tepat. Jadi yang terjadi adalah di dalam organ hati masuk sel-sel lemak sehingga sel lemaknya infiltrasi atau masuk ke dalam sel hati sehingga terjadi akan kerusakan lebih lanjut. Terjadi pecah atau kerusakan sel hati sehingga akan memicu yang namanya steatohepatitis atau peningkatan SGOT-SGPT. Jadi tidak selalu fatty liver diawali dengan SGOT-SGPT tinggi. Seringkali kita berpendapat bahwa kalau SGOT-SGPT tinggi berarti baru saya ada fatty liver. Nah itu sebenarnya sudah ada tahap lanjutan dari fatty liver yang kita sebut sebagai steatohepatitis. Pemeriksaan pertama untuk mendeteksi fatty liver adalah dengan melakukan USG abdomen atau liver elastografi. Nah, di situ bisa kita lihat jaringan hati yang lebih putih atau lebih terang daripada organ pembandingnya itu sudah menunjukkan indikasi fatty liver. Nah, jika terjadi peningkatan SGOT-SGPT, maka itu akan terjadi proses lanjutan yang kita sebut sebagai steatohepatitis. Nah, untuk dua kondisi ini masih reversible, artinya masih bisa balik ke normal. Nah, namun kalau sudah terjadi tahap lanjutan pengerasan hati, itu sudah tidak bisa balik lagi dan akhirnya akan terjadi liver cancer gitu ya. Jadi organ hati yang makin lama makin memadat, kaku gitu ya. Nah akhirnya kekakuan itu akan berkembang menjadi nodul yang awalnya hanya 1 mm tumbuh menjadi 2 mm, akhirnya makin membesar sampai akhirnya mengalahkan pasien itu sendiri atau bisa terjadi kematian akibat kanker hati.